Pandemi COVID-19 membawa banyak sekali dampak buruk. Salah satunya ke sektor ekonomi. Dengan terhentinya kegiatan pariwisata, banyak sekali masyarakat Bali yang beralih ke UMKM. Seperti yang dilakukan oleh seorang warga dari Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, yang mengolah buah pare menjadi keripik pare. Nah, penasaran kan seperti apa cara pengolahannya? Yuk kita simak bersama. Buah pare identik dengan rasanya yang pahit di lidah. Meski pahit, namun buah pare cukup diminati oleh masyarakat sehingga banyak petani yang membudidayakan buah pare ini. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Halo Ibu, apa kabar? Saya Tarisa, Ibu. Saya dengar di sini ada pengolahan keripik pare, betul ya Ibu? Ya benar, Ibu ya sendiri yang mengolah keripik pare ini. Wah, pas sekali Ibu. Saya penasaran sekali nih, ingin tahu bagaimana proses pengolahan buah pare menjadi keripik pare. Kebetulan Ibu lagi proses sekarang pembuatan keripik parenya. Kalau mau ada yang mau ikut, ayo ikut sekarang untuk proses keripik parenya. Proses membuat keripik ini terbilang cukup mudah. Pertama, siapkan buah pare segar. Buang biji pare dan iris tipis menggunakan alat pemotong. Lalu, rendam irisan pare dan taburi dengan garam. Hal ini berguna untuk menghilangkan getah agar rasa pahit pare dapat menghilang. Selanjutnya, proses pembuatan bumbu. Bumbu yang digunakan berasal dari racikan rempah yang khas dengan citra rasa Bali. Campurkan pare ke dalam adonan yang telah dibuat dan goreng dalam minyak panas sebanyak 2 kali. Hal ini agar adonan semakin meresap. Setelah itu, pare yang telah digoreng dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 200 derajat selama 10 menit agar tidak ada sisa minyak dan untuk membuat keripik pare semakin renyah dan kriuk. Untuk menambah citra rasa pedas, keripik pare ditaburi dengan bubuk cabai. Pare yang telah ditaburi bubuk cabai kemudian ditimbang sesuai dengan berat yang telah ditentukan. Keripik pare siap dikemas. Salah satu keunggulan keripik pare ini yaitu tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi sangat aman untuk dikonsumsi dalam jangka panjang. Nah, baiklah, itu tadi dia. Kita sudah simak bersama cara pengolahan buah pare menjadi keripik pare. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan pemilik dari usaha keripik pare ini, dengan Bapak Dewa Juni. Halo Bapak, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik-baik kabarnya, sehat selalu. Baik, terima kasih tadi Bapak sudah memberikan saya kesempatan untuk ikut serta dalam pengolahan keripik parenya. Nah, Bapak, sebelumnya mungkin teman-teman pada penasaran banget ini Bapak. Bagaimana sih awal mula terciptanya ide untuk membuka usaha keripik pare ini? Oke, jadi awal mula kita kondisi COVID kan gitu. Saat ini kondisi COVID orang pada bingung. Jadi satu tentang kondisi ekonomi kita drop, pariwisata juga tidak ada jalan. Ya, jadi saya dulu orang pariwisata, jadi orang hotel, jadi dirumahkan, tidak ada pekerjaan. Jadi saya punya inspirasi untuk punya usaha sendiri. Jadi usaha sendiri dengan kepahitan hidup ini, kepahitan COVID ini, saya lihat kondisi pahit seperti ibarat buah apa yang pahit. Jadi saya terinspirasi ada buah pare. Buah pare itu pahit sekali kan gitu. Saya tertantang di situ, saya ingin mengolahnya, bisa kak jadikan ini olahan. Saya cek coba di internet dan di YouTube, itu bisa diolah. Tapi di situ saya mempunyai ide, saya coba olah menjadi inspirasi. Dari kepahitan pare bisa menjadi sesuatu yang lebih baik dan berhasil manis secara bisnis dan ekonomi. Dan akhirnya ya saya coba dari bulan ke bulan sampai menemukan resep sendiri, yaitu resep di mana kita punya khas orang Bali, yaitu base genep seperti itu. Saya coba dengan khas yang Karangasem yang suka pedas sekali ya, pedas manis. Ternyata itu cocok untuk pare ini. Jadi saya coba jual tetangga dulu, di kalangan anak-anak sampai dewasa. Astum Karir sampai sekarang keripik pare, keripik yang pahit dikenal itu
menjadi favorit dan menjadi lirikan orang banyak untuk mencoba bahwa keripik pari itu katanya enak begitu. Wah, benar-benar perjalanannya dari COVID yang terpuruk gitu ya, Betul, menemukan inovasi atau solusi Betul. dengan menggunakan buah pari itu sendiri. Ada nggak lagi khas yang membuat keripik pari ini beda nih dari keripik pari lainnya? Betul. Jadi kita selain menggunakan bahwa kita punya tradisi budaya, bahwa kita punya kuliner juga orang Bali ya, khas bahwa berupa basa genep, basa gede istilahnya kan gitu. Jadi ternyata basa gede ini bisa digunakan ke kuliner-kuliner model keripik pare kan begitu. Jadi menghilangkan pahitnya kombinasi dengan rasa pedasnya. Jadi yang menjadi khas sekali adalah rasa baladonya di belakang. Sekarang kan ngetrennya ada rasa-rasa varian balado gimana. Jadi kita punya rasa balado khas Karangasem. Jadi khas Bali gitu. Jadi tidak ada di mana-mana rasa ini. Dan kita racik, kebetulan kita punya rasa pedas yang kita racik dari cabai dikeringin, kemudian kita blender, kemudian itu kan jadikan taburan untuk yang suka pedas seperti itu. Berarti memang itu khas kita. ya. Nah, di sini udah ada nih yang keripik pare Iya. rasa balado, betul? Rasa balado betul. Berarti ini yang dengan bumbu yang dibuat sendiri itu iya, ya? dia racik sendiri, bumbu pedas, jadi silakan dicoba kalau iya. mau lihat. Jadi jangan tahu kenal aja, tapi rasa tidak tahu kan gitu. Betul. Silakan dicoba. Nah, ini sekarang saya mau Iya. mencoba keripik pare yang rasa balado. Nah, biasanya pare ini terkenal pahit ya. Sekarang kita coba apakah keripik ini juga pahit atau tidak ada rasa pahitnya. Gimana, gurih nggak? Benar. Kriuk banget ya Pak ya. Iya. Dan juga nggak ada pahitnya sama sekali memang. Iya, tidak ada rekayasa Iya. gini ya. Jadi pahit tidak ada, memang betul seperti itu. Iya. Saya kira bakal ada rasa pahit seperti pare pada umumnya, tapi ini ya udah kayak keripik jadinya, Iya, bukan betul. tidak ada rasa pahitnya. Tetapi saya menekankan memang khas pari itu adalah pahit. Ya. Yang kita hilangkan di sini adalah getahnya yang bikin pahit sama batunya. Jadi kita olah, jadi namanya olahan, kita olah menjadi satu camilan yang bisa bermanfaat untuk orang banyak dan juga membiasakan masyarakat Indonesia bisa makan sayuran karena pari buah ini adalah buah sayuran. Nah Bapak, kalau saya boleh tahu nih, ini kan buah parenya sudah diolah sedemikian rupa agar menjadi keripik pare. Kira-kira khasiatnya ini Ki masih ada apa tidak ya? Tentu banyak sekali kayakan khasiat buah pari sebenarnya. Tapi intinya itu buah pari punya kaya khasiat dan multivitamin. Khasiatnya satu di antara adalah menghilangkan hipertensi, diabetes, juga demam. Jadi itu intinya ketiga itu. Jadi dasar inilah saya menguatkan untuk berani membuat camilan ini untuk dibuatkan pada masyarakat Bali. Jadi multivitamin, kemudian berkhasiat untuk kesehatan. Terutama pada COVID ini kita bisa meningkatkan imun kita, kesehatan darah kita, terutama kan darah, membersihkan darah di sini sehingga darah kita sudah sehat, kuat, jadi otomatis imun kita, suhu tubuh kita meningkat sehingga kita bisa menghindari daripada COVID virus seperti ini. Nah Bapak, saya tadi lihat di kemasannya ini menarik sekali, ada branding Kripika Karangasem. Kira-kira bisa dijelasin nggak Bapak, kenapa namanya yang dipilih adalah Kripika? Jadi Kripika itu singkatan dari Keripik Inovasi Karangasem. Jadi kami keripik yang berinovasi untuk Karangasem seperti itu. Jadi itu yang bisa kita buat sehingga orang mengenal kalau Kripika itu orang Karangasem punya, seperti itu. Baik, berarti dengan branding ini diharapkan juga bisa menonjolkan bahwa keripik ini adalah asli dari Karangasem. Baiklah Bapak, terima kasih sekali saya sudah diizinin untuk ngobrol dan juga ikut dalam proses pengolahan tadi. Sangat menarik sekali Kripika ini, semoga kedepannya usaha Bapak semakin sukses, makin dikenal banyak orang, dan ini juga bisa menjadi salah satu oleh-oleh khas dari Karangasem. Nah, sekali lagi terima kasih ya Pak Dewa Juni. Dan itulah tadi proses pengolahan buah pare menjadi keripik pare di Kabupaten Karangasem, yaitu Kripika Karangasem. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Tarisa dan juga Bapak Dewa Juni mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.